الحمد لله الذي أمرنا بالإسلام وحصنا على الصلاة وبين لنا سبل الفلاح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib diwajibkan atasnya berwasiat. Untuk itu marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, karena takwa inilah yang akan membawa kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan serta keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang mulia ini, di rumah Allah yang penuh berkah ini, mari kita menundukkan hati, meredahkan jiwa dan mengangkat doa agar takwa yang tetap bersemi dalam dada kita. Karena takwa bukan hanya milik Ramadan, tapi bekal perjalanan menuju keabadian. Kita baru saja melewati bulan Ramadan, bulan yang bukan sekedar datang lalu pergi. Ia adalah madrasah rohani yang mendidik hati kita. Ia adalah taman ibadah yang menumbuhkan amal kita. Ia adalah cahaya yang seharusnya tidak padam setelah ia berlalu. Namun wahai kaum muslimin, seringkali Ramadan pergi dan bersama itu pula semangat ibadah ikut pergi. Masjid mulai sepi, Al-Quran kembali tersimpan rapi, doa-doa tak lagi seramai malam-malam Ramadan. Padahal para ulama mengingatkan, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya kebaikan itu adalah adanya kebaikan setelahnya. Artinya Ramadan bukanlah akhir, ia adalah awal dari perjalanan panjang menuju istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syawal bukan sekedar nama bulan. Ia berasal dari kata yang berarti meningkat. Maka siapa yang benar-benar lulus dari Ramadan, seharusnya amalnya meningkat, bukan menurun. Imannya bertambah, bukan berkurang. Sidang Jumat rahimahullah, baru saja kita melambaikan tangan perpisahan kepada bulan kekasih Ramadan yang mulia. Sebelum berbulan penuh kita dibasuh dengan lapar yang menyucikan, haus yang mendewasakan, dan sujud-sujud panjang yang mendekatkan
Kini kita berada di bulan Syawal. Secara bahasa, Syawal berasal dari kata syala yang berarti irtafa, meningkat. Maka Syawal bukanlah garis finish untuk beristirahat dari ibadah. Syawal adalah sayap yang mengepang, membawa rohani kita terbang lebih tinggi, menembus 11 bulan ke depan. Sebagaimana pesan Syekh Muhammad Ibn Umar An-Nawawi Al-Bantani dalam An-Nihaya Az-Zain, kesuksesan Ramadan tercermin dari istiqamahnya kita melanjutkan amalan tersebut saat fajar Syawal mulai menyingsing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para alim ulama berbisik lembut kepada kita. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya sebuah kebaikan adalah lahirnya kebaikan selanjutnya. Jika Ramadan adalah sekolah, maka Syawal adalah medan pengabdian yang sesungguhnya. Ada 4 pelita yang harus terus kita jaga apinya agar tidak padam ditelan kesibukan dunia. Yang pertama adalah puasa Syawal. Man shama Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun penuh. Ini bukan sekedar puasa, ini adalah bukti cinta bahwa kita belum rela berpisah dengan suasana Ramadan. Lalu yang kedua adalah qiyamul lail. Dulu di Ramadan kita bangun malam dengan ringan. Kini mengapa 2 rakaat terasa berat? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud nafilatan lak. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Malam itu sunyi, namun disitulah doa paling jujur terucap. Disitulah air mata paling tulus jatuh. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dulu 1 juz terasa ringan, kini 1 halaman terasa berat. Padahal setiap huruf menilai pahala, bernilai ibadah. Setiap ayat membawa ketenangan, dan setiap bacaan akan menjadi cahaya di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu yang keempat adalah semangat berbagi. Ramadan telah mengajarkan kita arti lapar, agar kita mengerti arti memberi. Jangan biarkan tangan yang dulu ringan bersedekah kini menjadi kaku karena cinta dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Khamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hidup ini adalah perjalanan dari satu amal ke amal berikutnya, dari satu sujud ke sujud berikutnya. Mengawali ibadah memang sulit, namun yang lebih sulit adalah menjaganya. Maka janganlah kita menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah. Saya ulangi lagi, maka janganlah kita menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah yang beribadah sepanjang zaman. Mengawali ibadah itu indah, namun istiqamah di dalamnya adalah perjuangan yang berdarah-darah. Namun ingatlah, Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Allah hanya meminta kita untuk terus berusaha. Mari kita berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Jangan menjadi hamba Ramadan yang hanya taat di satu musim, tapi jadilah hamba Allah Rabbaniyun yang bersujud di sepanjang musim kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan langkah kaki kita, melembutkan hati kita, dan menetapkan kita dalam golongan orang-orang yang istiqamah hingga maut menjemput dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati